Gue gak salat, tapi Allah gak ninggalin gue. Kalimat ini sering kita dengar, bahkan kadang diucapkan dengan bangga. Tapi, benarkah Allah ridho saat kita meninggalkan perintahnya? Benarkah rezeki lancar berarti Allah merestui kita? Hati-hati, bisa jadi nikmat itu bukan tanda cinta, tapi jebakan yang perlahan menyeret kita menuju jurang azabnya. Kalau hari ini kita masih hidup, itu bukan bukti kita aman. Itu adalah tanda Allah masih memberi kita kesempatan terakhir untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini kita akan membahas sebuah pernyataan yang sering kita dengar, bahkan diucapkan dengan penuh rasa percaya diri. Gue gak salat, tapi Allah gak ninggalin gue. Ketika seseorang mengatakan ini, biasanya yang dia maksud adalah, walaupun gue gak salat, hidup gue baik-baik saja, rezeki lancar, sehat, punya teman, dan tidak kekurangan. Sekilas, ucapan ini terdengar seperti rasa syukur, tapi kalau kita cermati, sebenarnya ini mengandung masalah besar dalam pemahaman iman. Kenapa? Karena dia mengukur Allah mencintai atau meninggalkan dirinya hanya dari urusan dunia, uang, kesehatan, kelancaran usaha, atau pergaulan. Pertama-tama, ia memang benar, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Allah dekat, Allah maha menjaga, Allah maha memberi. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun tetap mendapat rezeki dari Allah. Tapi dekatnya Allah kepadamu bukan berarti Allah ridho kepadamu. Ini yang sering salah dipahami. Banyak orang mengira kalau hidupnya nyaman berarti Allah sayang, kalau hartanya banyak berarti Allah ridho. Padahal Allah pernah memberi peringatan. Adapun manusia, apabila Robnya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, ia berkata, Tuhanku memuliakanku. Dan apabila dia mengujinya, lalu membatasi rezekinya, ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr ayat 15-17. Artinya, nikmat dunia bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah, dan kesempitan hidup bukan tanda kehinaan. Lalu, mengapa orang yang tidak salat tetap dapat nikmat? Ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau salat itu wajib, kenapa orang yang tidak salat masih diberi rezeki?
Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, isti'raj, yaitu nikmat yang diberikan justru untuk menjerumuskan. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, padahal ia terus bermaksiat, ketahuilah bahwa itu adalah isti'raj. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Isti'raj itu seperti orang dibiarkan jalan terus ke jurang tanpa disadari. Kedua, ujian kesabaran dan penundaan hukuman. Allah Maha Sabar. Tidak semua dosa langsung dibalas di dunia. Ada yang disimpan untuk perhitungan di akhirat. Kalau kita berkata, gue gak salat, tapi hidup gue baik-baik saja, hati-hati, itu bisa berarti kita sedang merasa aman dari azab Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Merasa aman padahal kita jauh dari perintahnya, itu tanda hati kita sedang keras. Salat bukan cuma kewajiban, salat itu kebutuhan jiwa, seperti makanan untuk tubuh. Kalau tidak salat, ruh kita kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, batas antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan kalau sampai batas itu dilewati, apa yang akan terjadi pada iman kita? Sahabat Tabakur Channel, kita ini sering keliru mengukur hubungan kita dengan Allah. Kalau mau tahu apakah Allah ridho atau tidak, jangan lihat dari rekening tabungan, kesehatan, atau jumlah follower di media sosial. Lihatlah dari ketaatan kita kepadanya. Kalau kita mengaku Allah tidak meninggalkan kita, maka seharusnya kita juga tidak meninggalkan perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Ini bukan main-main. Meninggalkan sholat bukan dosa kecil. Ini dosa besar yang bisa menghapus seluruh kebaikan yang lain. Kabar baiknya, kalau sekarang kita masih hidup, masih bisa mendengar ceramah, berarti Allah memang belum meninggalkan kita. Tapi bukan karena Allah ridho kita tidak sholat, melainkan karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jadi kalimat gue gak salah tapi Allah gak ninggalin gue memang terdengar benar di satu sisi, tapi sangat berbahaya di sisi lain. Allah memang tidak meninggalkan kita, tapi kita yang sedang meninggalkan Allah dengan meninggalkan salat. Kalau kita tahu Allah masih memberi kita nikmat, jangan tunggu sampai nikmat itu dicabut. Segeralah kembali kepadanya. Mari kita jaga salat kita, karena salat adalah tanda kita menjaga hubungan dengan Allah. Dan siapa yang menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Ampuni dosa-dosa kami, khususnya dosa meninggalkan salat, dan wafatkan kami dalam keadaan beriman dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.